Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan sehat dari bebas COVID-19. Oke, hari ini merupakan hari yang spesial. Saya akan memberikan menebar ilmu berkaitan how to make the good roadmap to a research roadmap or extension services roadmap. Pertama, kita melihat apa sih sebenarnya roadmap itu. Roadmap penelitian, roadmap pengabdian itu berbeda dengan pengalaman penelitian atau pengalaman pengabdian pada masyarakat. Dan berbeda dengan tahapan penelitian. Dan juga berbeda dengan fishbone. Jadi kalau kita bicara roadmap, itu jangan asumsi kita sama dengan fishbone. Jangan asumsi kita sama dengan penelitian atau tahapan penelitian atau pengalaman penelitian. Roadmap is different. Apa itu roadmap? Kita lihat definisi daripada peta jalan atau roadmap. Peta jalan atau roadmap itu adalah rencana tahapan sebagai jalan menuju keunggulan di tingkat nasional dan internasional. That is roadmap. Sehingga keterujian, kehandalan, validity, reliability, keunggulan dan kebaruan ilmu atau produk, novelty, itu ditunjukkan dengan riset atau pengabdian luaran yang pernah dilakukan berapa tahun? 4-5 tahun yang lalu. Kemudian riset atau pengabdian serta luaran yang saat ini diajukan 2021 atau 2022 atau dengan ditambah dengan riset atau pengabdian dan luaran yang akan datang. How many years for the future? 4 until 5 years for the future. Jadi contohnya roadmap riset dan luaran yang lampau adalah 2018, 2017, 2015, ya, 4-5 tahun yang lalu. Kemudian roadmap tahun ini 2021, 2022 serta akan datang sampai 2030 atau 2025. That is the roadmap. Nah, sekarang kita lihat bagaimana definisi roadmap itu sendiri. Definisi roadmap tidak sekedar dokumen perencanaan riset atau pengabdian, tetapi komitmen dan share value, pernyataan komitmen kebersamaan tentang cita-cita dan cara mencapainya. Artinya roadmap milik siapa? Roadmap milik ketua dan anggota. That is your roadmap research or your roadmap extension services. Nah, dari terjemahan atau definisi roadmap ini, maka suatu proposal wajib ketua penelitinya memiliki kepakaran yang sama dengan usulan yang diusulkan. Sehingga roadmap-nya nyambung, ditunjang dengan anggota peneliti atau anggota pengabdian yang multidisiplin. Nah, inilah namanya roadmap. Nah, sekarang kita melihat, apakah roadmap itu hanya untuk individual? No. Roadmap not just for individuality, for the researcher, no. Roadmap is also belong the institutional, yaitu milik lembaga. Contohnya ada universitas, ada institut, ada politeknik. That is must be have the roadmap. Di mana posisinya? Adalah di pusat studi atau grup riset. Ya, kemudian juga di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. This is institutional LPPM must be have the roadmap. Dari mana roadmap diturunkan? Roadmap diturunkan penjabaran dari Renstra, rencana strategi 5 tahun dari institusi tersebut. Visi misi kita turunkan, kemudian masuklah ke rencana induk penelitian dan pengabdian RID, kemudian baru masuk ke roadmap di tingkat lembaga, di tingkat fakultas, prodi, that is must be have the roadmap, dan terakhir di tingkat individual. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana teman-teman dosen pengabdian itu akan mengikuti roadmap-nya? Ikutilah roadmap dari institusinya, kemudian dijabarkan dari prodinya, dan mengikuti roadmap kepakaran dari penelitinya. To this event. The dimensi penerapan roadmap, kita tahu sendiri dimensinya sangat luas sekali. Ada roadmap produk yang dibutuhkan, ada visi misi lembaga, ada teknologi yang dibutuhkan, ada penelitian pengembangan, serta ada sumber daya manusia dan luaran dalam bentuk luaran wajib atau luaran tambahan untuk skema-skema penelitian. Nah, sekarang bagaimana tadi saya paparkan dari institusi, kebijakan dari universitas, kebijakan Renstra, kemudian kebijakan dari hasil evaluasi diri.
Evaluasi diri, apa kompetensi dari masing-masing dosennya, apa unggulan risetnya, kemudian masuk kepada riset unggulan dari institusi tersebut. Nah, kalau kita lihat topik riset tersebut dimasukkan dalam roadmap, ada research and development, ada teknologi, ada produk, ada marketing atau pasar. Nah, ini dari tahun yang lampau, saat ini, dan akan datang. Nah, dari konsep seperti ini, kita bisa melihat roadmap yang simple, yang sesuai tadi dipaparkan oleh dari sisi roadmap, dari sisi kementerian. Kita lihat penelitian dan luaran yang lampau, riset dan luaran yang saat ini diusulkan, dan riset luaran yang akan datang. That is the roadmap research and roadmap pengabdian pada masyarakat. Oke, kita lihat contohnya. Ini miliknya Prof. Tin Mintati dari IPB. Salah satu contoh roadmap beliau tahun 92 sampai tahun 2020 ke atas. Ya, ini adalah penelitian-penelitian beliau, dan ini adalah luarannya. That is roadmap. Kemudian ini juga roadmap dari industri, nanoseed teknologi, nanofertilizer, nanocode, biocomposite. Ini juga roadmap. Dari sisi riset development, uji coba, fabrikasi, serta implementasi. Kemudian, that is Fishbone. Apakah Fishbone ini juga sebagai roadmap? Tidak. Fishbone that is tool. Fishbone hanya sebagai alat. Bisa di Fishbone kita buat tahapan penelitian, bisa di Fishbone dalam bentuk roadmap, seperti gambar di bawah ini. Ini kepala ikan. Apa isi kepala ikan? Fishbone di kepalanya itu adalah target di akan datang. 2030 atau 2025. Apa sih cita-cita on the future on the research Bapak Ibu sekalian? Kemudian sirip ikannya, di sirip ikannya, tulang-tulang ikan ini adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, pertanyaannya, apa saja yang sudah harus kita lakukan di sini? Yang kita masukkan dalam roadmap itu adalah penelitian dan pengabdian kita bersama mahasiswa, bimbing mahasiswa S1, bimbing mahasiswa S2, bimbing mahasiswa diploma, kita masukkan di roadmap. Kemudian penelitian kita mandiri, didanai oleh yayasan, didanai oleh perguruan tinggi, serta didanai oleh kementerian atau penelitian dan kerjasama yang dengan pihak ketiga. Contohnya industri atau dengan kabupaten kota. Nah, ini masukkan di roadmap. Pertanyaannya, apakah di roadmap yang kita tuliskan sudah dipublikasikan? Tidak. Semua yang Bapak Ibu hasilkan, masukkan semua di tulisan-tulisan yang ada di sayap atau di sirip ikan ini. Nah, apa yang harus dimasukkan? Yang dimasukkan harus sesuai dengan judul daripada roadmap penelitian yang Bapak Ibu usulkan. Jadi, kalau ada judulnya bidang A, ya tolong semua berkaitan bidang A yang dimasukkan. Jangan kutu loncat semua bidang dimasukkan tetapi nggak nyantol, nggak nyambung. Jangan seperti itu. That is for the Fishbone roadmap. Nah, apa boleh roadmap juga dalam bentuk tabel? Boleh. Roadmap dalam bentuk tabel kita lihat adalah tahun yang lampau, contohnya eksplorasi kuantifikasi, kemudian saat ini, dan for the future 2025 until 2030. Apa yang mau dilakukan? That is roadmap. Roadmap, ingat, bukan tahapan penelitian, bukan pengalaman penelitian, tapi roadmap adalah riset dan luaran yang lampau 4-5 tahun yang lalu, riset luaran saat ini, dan riset luaran akan datang for the future. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dalam posisi roadmap itu memiliki kegiatan yang sifatnya sama dengan tahapan penelitian. Nah, kita melihat apakah roadmap itu sama dengan bagan alir? Tidak. Roadmap berbeda dengan bagan alir. That is bagan alir. Ini tahapan penelitian, yaitu tahapan penelitian tahun pertama, tahun kedua. Ini bukan roadmap. Ini juga bukan roadmap. Ini adalah bagan alir tahapan penelitian. Posisinya di metode penelitian. Roadmap posisi di tinjauan pustaka. Nah, ini adalah bagan alir dari tahapan penelitian, bukan roadmap. Jadi hati-hati, banyak kesalahan teman-teman menginterpretasikan roadmap sama dengan bagan alir, yaitu tahapan penelitian. That is different. Oke, teman-teman sempurnaku, kita ucapkan terima kasih dari penjelasan singkat 10 menit how to make the best roadmap. Research roadmap atau pengabdian roadmap is the same and is the best. Terima kasih dan sukses. Selamat membuat roadmap yang baik dan handal, dan diwajibkan cetak proposal harus ada